Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'mati iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita masih diberi nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita insya Allah bisa melaksanakan kewajiban kita sholat isya dan dilanjutkan sholat tarawih berjamaah. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang benar. Bapak, Ibu, para remaja putri dan putra yang saya muliakan, sudah dibahas oleh para ustadz mengenai hikmah puasa. Untuk itu saya tidak akan membahas masalah hikmah puasa yang kaitannya dengan Ramadan. Bahwasanya kita kalau memikirkan dunia, seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. I'mal lidunya ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika tamutu khoda. Yang punya planning mau berhaji, ya, itu mungkin tahun 2007 atau 30. Jadi kita seolah-olah nanti masih hidup sampai umur 2030 atau mungkin 2050, ya. Yang programnya tahun 25 mau renov rumah atau ganti kendaraan, ya. Jadi kita memikirkan itu seolah-olah kita akan hidup terus, ya. Tapi kalau kita memikirkan akhirat kita, seolah-olah kita akan mati esok hari. Jadi Bapak Ibu, kita sangatlah bagus, ya, sangatlah elok kalau kita berpikir bahwa sholat isya dan tarawih kita ini adalah sholat isya yang terakhir, ya. Kata Pak Jitri jangan, katanya, ya, istri masih muda gitu, ya. Jadi itu sangat elok bahwa kita kalau selalu mengingat mati, kita akan berbuat maksiat atau berbuat yang tidak baik, itu kita tidak jadi, ya. Oh, besok ini tarawih terakhir, ya. Boleh saja kita pergi ke tempat kerja, mau bawa kendaraan sendiri atau disupirin, ya, naik motor atau naik mobil, itu kita bisa berangkat sendiri, ya. Tapi banyak kejadian bahwa kita tidak pulang sendiri, dibawa ambulan, ya, mungkin gitu. Jadi kalau kita punya pemikiran bahwa kita akan mati besok, insya Allah kita akan selalu berbuat baik.
Bapak Ibu sekalian, karena sehikmah puasa sudah dijelaskan, saya ada pesan sponsor ya. Itu ada program pemerintah yang namanya BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan itu diperuntukkan untuk para karyawan atau pegawai perusahaan. Tapi sekarang sudah mengeluarkan produk BPJS Kesehatan bagi bukan penerima upah ya. Jadi para UMKM sampai pembantu rumah tangga, para pedagang yang statusnya merbot masjid, imam masjid, petugas kebersihan, petugas keamanan, ibu rumah tangga bisa didaftar. Preminya 1 tahun 240.000, sebulannya sekitar 20.000 rupiah. Sebulan 20.000 rupiah. Kalau kita dikasih umur panjang sampai 20 tahun, jadi kita membayar premi itu sekitar 4.800.000 rupiah. Banyak sedikit Bapak Ibu? Banyak ya? Lebih dari satu banyak. Kalau lebih dari satu banyak, namanya jamak ya. Bapak Ibu sekalian, dan manfaat daripada kita ikut BPJS Ketenagakerjaan bagi bukan penerima upah itu, kalau kita meninggal dunia itu kita mendapatkan ahli warisnya ya, akan mendapatkan sebesar 42 juta. Jadi kalau kita bayar 20 tahun 4.800.000, kalau kita meninggal sakit dikasih 42 juta. Jadi ahli warisnya teringankan ya. Untuk pemakaman itu kalau bagi yang tinggal di sini bukan asli sini, maksudnya KTP-nya daerah, itu harus dibawa pulang sekitar 10 juta. Kalau dimakamkan di tanah wakaf di sini ya, di Gondrong situ, itu pakai 10 juta. Atau kalau mau dibawa pulang pakai ambulan sekitar itu juga. Bagi anggota paguyuban itu sudah dijamin kain kafan sampai dikuburkan itu hampir 3 juta ya. Kalau meninggal kecelakaan itu, kalau punya anak kecil masih sekolah, itu dijamin beasiswa sampai kuliah ya. Jadi kalau anaknya masih SD itu dapat setahun 1,5 juta kali 6. Nanti SMP kali 3 tahun setahunnya 2,5 juta. Kalau SMK, SMA itu mendapat 3 juta per tahun. Kalau kuliah sampai lulus per tahunnya dapat 12 juta. Kalau kecelakaan tidak meninggal
sampai putus kakinya umpamanya, nah itu diobati sampai sembuh dan sampai dapat kaki palsu, ya. Itu mungkin biayanya bisa 200 atau 300 juta. Bapak Ibu sekalian, ini bisa didaftarkan yang umurnya belum 65 tahun. Jadi 64 tahun 10 bulan masih bisa. Kami sarankan bagi yang mau pulang kampung yang umurnya belum 65, segera daftarkan minimal 3 bulan. Karena ini saya lagi ngurus anggota saya, maksudnya peserta BPJS itu baru 2 bulan sudah meninggal. Ini masih mengurus urusan surat kematian sampai ke Dukcapil, kemudian mengurus surat ahli waris sampai ke kelurahan, ya. Ini ditunggu sebulan belum selesai. Ini makanya saya turun tangan mau bantu, mumpung ya sudah sehat. Saya masih sehat, dah pensiun dan waktunya agak lowong, jadi kami akan membantu supaya bisa diklaim yang 42 juta. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, ya. Paling tidak kalau kita meninggal itu bisa meninggalkan syukur warisan, ya. Asal jangan warisan hutang saja, ya. Karena ada banyak pegawai negeri itu SK-nya digadaikan di bank, ya. Sambung menyambung, ya. Dari rehab rumah, beli kendaraan, menikahkan anak, ya, dan sebagainya. Itu akhirnya sambung menyambung. Jadi kerjaannya dia ngajar di satu SMK, tapi SK-nya ada di Bank DKI atau Bank BRI, ya. Itu kita tidak heran lagi. Kalau pegawai itu kan contongannya ada Pak, ya. Sebulan segitu, ya, kecuali punya tambahan lain. Tapi kalau orang usaha, orang dagang, contongannya tak terhingga, ya. Bisa full, bisa setengah, kadang impas. Nah itu. Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.